Episode 34. Pil KB. Liburan telah usai, kini mereka sudah kembali ke rutinitas biasa. Mereka lebih memilih di rumah. Mela pun mempercayakan yayasan pada Lina dan Susi. Meski Mia dan Rio masih libur, "Bunda, hari ini ayo kita jalan-jalan," kata Mia. "Mau kemana sayang?" tanya Mela. "Ke mall, kita main di Timezone aja," kata Rio. "Oke, kita berangkat," kata Mela. Mereka sudah menuju ke mall terbesar di sana. Mereka menuju Time Zone. Kenzo juga ikut bermain. Mela hanya mengikuti Kenzo karena sedang tak semangat. Jam makan siang mereka masuk ke kafe yang menyediakan makanan Jepang. Lagi-lagi saat mereka sedang menikmati makanan, tak sengaja Mela melihat Herdi yang sedang berbincang dengan Sonya. Mela hanya menghela nafasnya. Mia dan Rio tak menyadari karena mereka membelakangi tempat duduk Herdi. "Sudah kenyang sayang?" tanya Mela. "Sudah Bunda, sekarang ayo kita shopping," kata Mela. "Ayo, kebetulan Bunda mau cari beberapa hal," kata Mela. Mereka menuju ke toko pakaian dan sepatu. Mia dan Rio sudah mengambil apa yang mereka inginkan, sedang Mela membeli sepatu sneaker dan chungki heels. Sekarang mereka menuju ke taman yang berada di pusat kota. Rio dan Kenzo sudah bermain, sedang Mia dan Mela duduk di bangku taman sambil mengawasi Kenzo dan Rio. "Mia, apa boleh Bunda tanya sesuatu?" tanya Mela. "Ya Bunda," tanya balik Mia. "Mia, seandainya Bunda punya anak dari papamu, bagaimana?" tanya Mela takut. "Tidak," kata Mia. Mela membeku mendengar jawaban dari Mia. "Hehehe, tidak masalah Bunda. Mia malah senang punya adik baru, tapi Bunda harus tetap sayang sama kami kan?" tanya Mia. "Iya sayang, Bunda sudah anggap kalian anak-anak Bunda, jadi kasih sayang Bunda ke kalian juga akan sama besarnya," jawab Mela. "Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Apa aku harus berhenti?" "Tapi Mas Herdi masih belum bisa jujur padaku," batin Mela. Mereka di taman hingga sore, kini mereka sudah sampai di rumah. Mela memandikan Kenzo, kemudian Mia yang menjaganya, karena Mela sedang mandi. Herdi juga sudah pulang dari kantor, dan sekarang menuju kamar. Mela sedang berganti pakaian. Herdi memeluknya dari belakang. Sudah cantik dan wangi," kata Herdi memeluk Mela. "Dah pulang sayang?" kata Mela menyembunyikan pil KB. "Iya nih, kalau begitu Mas mandi dulu ya," pamit Herdi. Setelah melihat Herdi masuk ke kamar mandi, Mela segera meminum obat itu, agar tak ketahuan oleh Herdi. Mela sudah meminum pil KB itu setelah Herdi menyentuhnya. Entah kenapa Mela belum bisa mempercayai sepenuhnya. Mela sudah turun dan bermain bersama anak-anak, sedang Herdi sedang berganti pakaian. Saat membuka lemari, tak sengaja Herdi melihat sesuatu di bawah baju Mela. Herdi pun mengambilnya, dan itu adalah tablet pil KB yang baru saja disimpan Mela secara buru-buru. Herdi marah menemukan pil KB itu. Herdi tak menyangka Mela bisa melakukannya tanpa bertanya pada Herdi. Pantas saja meski mereka sering berhubungan badan, Mela belum hamil. Herdi menelpon BBN dan memintanya agar menyuruh Mela kembali ke kamar. BBN menghampiri Mela dan menyampaikan pesan dari Herdi. Mela pun menghampiri Herdi di kamar dan Herdi sedang memandang keluar kamar. "Ada apa Mas?" tanya Mela. Tanpa basa-basi Herdi melempar pil KB di depan Mela. Mela mengambil pil KB itu. Ia tersenyum kecut bahwa Herdi menemukan pil itu. "Apa maksudmu?" tanya Herdi. "Kan sudah jelas aku tak ingin hamil," kata Mela menahan sakit hatinya. "Apa kau begitu membenciku, sampai tak ingin punya anak dariku?" sarkas Herdi. "Iya, karena aku belum bisa percaya sepenuhnya bahwa Mas sudah menerimaku," kata Mela mengenggam pil KB di tangannya. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Herdi. "Iya, bahkan Mas bisa jujur padaku," kata Mela. "Cepat katakan, jangan bertele-tele," kata Herdi mencengkram lengan Mela. "Kenapa Mas bisa bertemu Mbak Sonya di kafe itu pun hanya berdua dan kalian terlihat begitu dekat?" kata Mela seraya menatap Herdi. Tiba-tiba Herdi melepas cengkraman ia pada Mela. Herdi mundur dan malah membanting vas bunga yang ada di kamar. "Itulah yang membuatku belum bisa mempercayai Mas, aku takut Mas akan membuangku, jadi setidaknya tidak akan yang menghina anakku nantinya," kata Mela. "Apa kau pikir aku akan sebrengsek itu?" teriak Herdi. "Dalamnya air bisa dikira, dalamnya hati siapa yang tahu, Mas bahkan tak pernah jujur padaku." "Apa tadi Mas memberi kabar tidak kan?" kata Mela. "Sejak kapan kau menggunakan pil KB ini?" tanya Herdi.
sejak Mas melakukannya pertama kali, jawab Mela. Tanpa berkata Herdi mencengkram lengan Mela dan menyeretnya menuju ke mobil, di bawah Mia dan Rio kaget melihat Herdi yang begitu marah dan sedang memaksa Mela mengikutinya, BBN serta pelayan hanya bisa menyaksikan kelakuan Herdi. Herdi membuka pintu mobil dan mendorong Mela terduduk di kursi samping pengemudi. Herdi pun sudah masuk dan mulai mengemudikan mobilnya. Mela hanya diam. Herdi merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Mela. Kini mereka sampai di sebuah rumah sakit terbesar milik keluarga Sanjaya. Herdi memaksa Mela mengikutinya dan membawanya ke ruangan dokter kandungan. Kau periksa dan apa dia masih bisa punya anak setelah menggunakan pil KB, kata Herdi pada Dokter Abidin. Baik Tuan, jawab Dokter Abidin. Mela menurut dan mengikuti Dokter Abidin sedang Herdi menatap masih dengan amarah di matanya. Kini Dokter Abidin mempersilahkan Herdi dan Mela untuk duduk. Dokter Abidin menarik nafas dalam. Maaf Nyonya, berapa lama Anda menggunakan pil KB ini? Tanya Dokter Abidin. Sekitar 4 bulan dok, itu pun saya kadang lupa kadang minum kadang tidak, jawab Mela. Oh, dan Tuan saya mohon jangan membuat istri Anda tertekan dan stres, karena itu tak baik untuk keduanya, kata Dokter Abidin. Mela terkejut dengan perkataan Dokter Abidin. Sedang Herdi masih belum menyadari dari perkataan Dokter Abidin. Apa dia masih bisa hamil dok? Tanya Herdi. Dokter Abidin tersenyum saat Herdi masih menanyakan hal yang sama. Bisa Tuan, dan selamat Nyonya sedang hamil 4 minggu, dan ini resep vitamin, kandungannya sangat sehat Tuan. Jawab Dokter Abidin. Herdi terdiam mendengar penuturan Dokter Abidin. Dia tak menyangka bahwa Mela sedang hamil meski telah minum pil KB. Apa dokter bercanda? Tanya Herdi. Tidak Tuan, ini hasil USG ya dan yang seperti biji kacang ini adalah embrio Tuan, kata Dokter Abidin. Herdi bahagia dan melupakan amarahnya. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like sahabatku.